Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di studionya kita, tetap di channelnya Gibah ya kan. Nah, hari ini kita bakal ngegibah hal-hal yang lagi booming dan sedang dibahas di media-media internasional. Kira-kira apa ya? Sebelum gue mulai, gue pengen lu tetep pantengin channelnya kita. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar banyak orang yang tahu tentang channelnya kita, biar mereka juga gibahnya makin bermanfaat pastinya ya kan. Dan gue juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia dengan channelnya kita, yang udah selalu dukung kita. Terima kasih. Semoga kalian diberi rezeki yang luar biasa. Amin, amin, amin. Ramalan The Simpsons. Siapa sih yang nggak tahu tentang kartun The Simpsons? Ya, kartun ini memang kartun produksi lama, tapi cerita-cerita yang ada di dalam kartun ini selalu terbukti benar. Nah, kali ini The Simpsons ini memprediksi lagi sebuah kecelakaan kapal selam yang terjadi di tahun 2023. Jadi ada sebuah adegan dalam kartun The Simpsons episode ke-10 ya, season 17 tahun 2006. Di dalam adegannya, The Simpsons ini bersama sang ayah menyelam ke dasar laut untuk mencari sebuah harta karun dari kapal yang karam. Dalam adegannya, The Simpsons ini menyelam menggunakan sebuah kapal selam kecil, lalu kemudian mendapatkan harta karun. Namun dalam perjalanan itu The Simpsons tersangkut di antara karang-karang, lalu kapal tersebut tenggelam. Dan dalam adegan ini juga The Simpsons dinyatakan koma karena kekurangan oksigen. Kira-kira menurut kalian apa hubungannya cerita The Simpsons ini dengan kasus yang bakal kita gibahin hari ini? Well, jadi cerita The Simpsons itu benar-benar terjadi di tahun ini 2023. Tepatnya pada hari Minggu 18 Juni 2023. Sebuah kapal selam wisata untuk menuju ke bangkai kapal Titanic di Laut Atlantik dinyatakan menghilang pada hari itu, guys. Ya, harga paket wisata yang mereka tawarkan untuk sekali perjalanan itu menyentuh angka yang luar biasa fantastis. Kalau kaum jelata ya kayak gue, ini pasti nggak bakal mampu untuk melihat bangkai Titanic selain di YouTube ya. Yes, berapa sih angkanya? Yep, angkanya adalah $250.000 Amerika atau setara dengan 3,7 miliar rupiah. Wow, duit dong. Yes, tapi wisata ini juga bahaya. Itu faktanya ada yang hilang akibat wisata ini. Nah, kapal ini atau kapal selam ini dikabarkan hilang di dasar Samudra Atlantik di kedalaman 4.000 meter di bawah permukaan laut. Kabar buruknya adalah kapal selam ini membawa orang-orang penting dan miliarder dunia. Siapakah mereka? Check this out. Yang pertama adalah Hamish Harding. Hamish Harding ini adalah miliarder asal Inggris, pendiri dari Action Aviation dealer jet pribadi. Nah, jet pribadi, wajar ya dia punya dealer jet gitu. Di sini dealer motor aja udah keren, di sana dia punya dealer jet gitu ya, wajar aja kalau dia wisata 3,7 miliar. Alah, kayak uang jajan sehari-hari gitu nih. Itu juga 3,7 miliar ya, nggak ada apa-apanya ya. Kalau kasih gue bisa jadi apa ya? Sekali lagi memang ini wisatanya orang-orang kaya ya. Oke lah, kita orangnya jelata bisa apa? Yang kedua adalah Paul Henry. Beliau adalah pakar maritim Prancis, direktur peneliti air di sebuah perusahaan yang memang berhak atas bangkai kapal Titanic. Yang ketiga adalah Shahzada Daud. Beliau adalah konglomerat Pakistan dan beliau adalah vice chairman dari Anglo Corporation. Yang keempat adalah anak dari Shahzada Daud, yaitu Sulaiman Daud. Ya, kalau anak miliarder otomatis sama lah sama bapaknya, ikutan jadi miliarder ya. Yang terakhir adalah Stockton Rush. Beliau adalah CEO dari Ocean Gate. Nah, Ocean Gate ini adalah perusahaan kapal selam wisata yang bertujuan untuk menjelajah kapal Titanic. Yes, berarti beliau pemilik kapal selam yang saat ini mengalami kecelakaan. Kapal ini dan kejadian ini sebenarnya dinilai sangat janggal. Why? Dengan paket wisata yang sangat
sangat mahal per orangnya menyentuh angka 3,7 miliar. Seharusnya paket ini menjamin dong keselamatan para penggunanya. Tapi ternyata ya inilah yang terjadi. Kapal selam ini tidak ditemukan alias menghilang. Kejanggalan lain itu dimulai dari ukuran kapal selam. Ukuran kapal selam ini itu kecil, hanya muat untuk 5 orang di dalamnya, tidak bisa berdiri, hanya duduk saja. Kira-kira untuk harga 3,7 miliar worth it gak menurut kalian perjalanan wisata yang cuman kita bisa duduk, ngeliatin satu jendela, gak bisa berdiri, dan sempit-sempitan 5 orang dalam satu kapal selam yang kecil? Menurut kalian gimana? Mau gak ikutan? Tur ini juga memiliki perjanjian-perjanjian sebelum dilakukannya tur. Mereka itu menandatangani perjanjian-perjanjian yang cukup banyak dan salah satu isi perjanjiannya ini cukup mencengangkan. Apa isinya? Ya, isi perjanjiannya adalah kapal ini belum memiliki kualifikasi dan sertifikasi dari pihak berwajib. Nah, jelas-jelas kapalnya belum ada sertifikasi, belum disahkan, belum bisa kalau gue sih bilangnya kalau emang barang belum bisa disertifikasi, belum bisa bertanggung jawab kan berarti kesehtiannya, lalu kemudian ya belum bisa dipakai lah gitu. Nah, mereka orang-orang ini, korban ini bersedia tetap naik ke kapal ini hanya untuk menikmati pemandangan bawah laut dan bangkai kapal Titanic. Lalu sebenarnya kejadian ini gimana sih ceritanya? Nah, ini adalah rangkuman kejadian hari itu. Wow. Isn't that pretty? We're underwater. Setelah beberapa hari pencarian, tim penyelamat menyimpulkan kapal selam yang membawa wisatawan menelusuri bangkai kapal Titanic meledak dan 5 penumpang di dalamnya dipastikan tewas. Kesimpulan ini disampaikan selesai ditemukannya serpihan badan kapal tersebut. Kabar terbaru dari pencarian Titan ini disampaikan oleh penjaga pantai distrik pertama Amerika Serikat, Laksamana Muda John Mauger, dalam keterangannya Kamis 22 Juni 2023 waktu setempat. Yang menyebut kapal selam Titan meledak di dekat reruntuhan Titanic dan menewaskan ke-5 orang di dalamnya. This is an incredibly unforgiving environment down there on the seafloor, and the debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. And so we'll continue to work and continue to search the area down there, but I don't have an answer for prospects at this time. Pendiri dan pemimpin Ocean Gate, Stockton Rush, termasuk salah seorang dari 5 penumpang Titan. Bersama beberapa temannya, Rush membuat Ocean Gate pada 2009. Perusahaan itu khusus menyediakan jasa perjalanan untuk melihat bangkai kapal Titanic. Kapal selam Titan dilengkapi oksigen dan penghangat yang bisa bertahan selama 96 jam atau 4 hari. Dalam kondisi normal, oksigen dan penghangat Titan lebih dari cukup untuk turun lalu kembali ke Polar Prince. Sebab menurut keterangan Ocean Gate, Titan membutuhkan waktu paling lama 2 jam dari permukaan laut ke lokasi karam Titanic. Dengan demikian, penjelajahan normal membutuhkan waktu maksimum 10 jam. Untuk perjalanan itu, Ocean Gate mengutip bayaran $250.000 AS per orang. Salah satu minat wisata khusus itu adalah jutawan sekaligus penjelajah Inggris Hamish Harding. Sepanjang akhir pekan lalu, Harding membagikan persiapannya menuju lokasi Titanic karam. Lalu ada Paul Henry Nargiolet yang mengemudikan Titan, sementara 2 orang lainnya ialah Sazal Daud dan Sulaiman Daud. Pada Minggu pagi, tepatnya 18 Juni 2023, kapal selam Titanic ini dirilis di lepas pantai arah tenggara Kanada untuk masuk ke dalam lautan Atlantik menuju bangkai kapal Titanic. 1 jam 45 menit setelahnya, kapal selam submersible ini dinyatakan hilang oleh kapal pembawanya atau kapal induknya yang bernama Polar Prince. Nah, kira-kira jam 10 pagi nih guys, karena ada sinyal bahaya dari submersible kapal selamnya ini, si kapal pembawa Polar Prince ini mengabarkan bahwa kapal Titan submersible dari Ocean Gate ini menghilang. Nah, kabar ini langsung menjadi pusat perhatian media-media internasional. Nah, mulai dari jam 10 pagi ini juga, mereka, kru-kru yang ada dan terlibat dalam ekspedisi itu langsung melakukan pencarian. Dan ketika melakukan pencarian ini, para kru mengaku mendengar suara dentuman setiap 30 menit sekali di sekitar lokasi submersible ini menghilang. Selasa 30 Juni 2023, suara dentuman ini sebenarnya masih terdengar 4 jam setelah perangkat sonar tambahan dikerahkan. Namun tidak jelas apakah suara ini benar-benar berasal dari
si kapal selam, atau mungkin saja itu suara lain yang berasal dari bangkai kapal Titanic itu sendiri. Buat kalian yang penasaran gimana suaranya, ini kita dengerin sama-sama. Pada hari Selasa, petugas penjaga pantai di Amerika Serikat memprediksi bahwa hanya ada 40 jam tersisa untuk oksigen yang saat itu tersedia dalam kapal selam yang hilang. Berarti mereka hanya bisa bertahan hingga hari Kamis. Selebihnya daripada itu dipastikan seluruh oksigen dalam kapal sudah tidak ada, yang artinya seluruh korban bisa saja meninggal karena kekurangan oksigen. Kita lanjut ke sesi fakta-fakta yang ada pada kapal ini. Yang pertama, kapal Titan submersible dari Ocean Gate ini tidak sama seperti kapal-kapal selam lainnya. Kenapa? Yes, kapal ini lebih kecil secara ukuran dan juga tidak memuat banyak orang. Kalau seperti yang kita tahu nih teman-teman, kapal selam biasanya itu yang submarine yang emang biasanya kita lihat-lihat di televisi, di berita dan lain sebagainya, itu dia punya daya dorong yang besar dan ukurannya pun besar dengan fasilitas-fasilitas lengkap di dalamnya, sehingga jenis kapal selam yang seperti ini akan mampu menjelajah lautan sendiri dan secara mandiri kembali ke stasiunnya atau ke pelabuhannya. Namun untuk jenis kapal selam yang saat ini hilang, yaitu submersible, itu tuh kayak kapal selam tapi versi mini. Dia tidak punya tenaga pendorong yang besar, sehingga ketika dia ingin mencapai tujuannya, dia perlu kapal induknya untuk selalu berkomunikasi dan meluncurkannya ke titik yang dituju. Dalam hal ini bangkai kapal Titanic. Ya miripnya atau singkatnya itu kayak orang ngerilis koci dari kapal gitu. Versi kecilnya kapal. Fakta yang kedua, submersible ini tidak dikendalikan oleh awak ya, seperti kapal-kapal biasanya ada awak kapal yang mengendalikan si kapal. Nah, kalau submersible ini dikendalikan hanya dari sebuah konsol game. Yap, seperti lo main PS. Kayak mainan ya kesannya. Tapi mahal banget ini paket wisata. Yang ketiga, Titan submersible dari Ocean Gate ini sebenarnya memang didesain hanya untuk muat 5 orang saja dengan kondisi yang duduk, tidak bisa berdiri dan saling berdekatan. Mampu menyelam hingga 2,4 mil dengan berat kira-kira 11,5 ton dan dengan kecepatan 3 knot atau 3,4 mil per jam. Parahnya lagi, kalau lu sesak pipis, sesak pup, di dalam kapal selam ini tidak ada satupun toilet. Jadi cukup dimasukin dalam kantong untuk pup atau pipis. Wah, agak jorok ya. Yang keempat, melansir dari berita New York Times, sebenarnya The Ocean Gate ini udah berkali-kali diperingatkan tentang kemungkinan adanya kerusakan fatal yang terjadi ketika submersible ini digunakan. Namun CEO dari Ocean Gate mengabaikan peringatan-peringatan ini. Yang kelima, ada 36 peneliti yang memang bekerja dan meneliti kapal selam, juga berkali-kali mengirim atau menyurati CEO dari Ocean Gate tentang hal-hal yang mungkin saja krusial dan penting diperhatikan untuk keselamatan pengguna dari kapal selam ini sendiri. Namun sekali lagi, CEO dari Ocean Gate ini mengabaikan peringatan 36 peneliti yang memang kerjanya meneliti kapal selam. Yang keenam, sebenarnya
Sebenarnya kapal selam ini tuh sudah didesain dengan insinyur ya atau pembuatnya. Itu kalau misalnya dia mengirim sinyal atau kode bahaya, kapal selam ini akan kembali ke permukaan dengan sendirinya. Namun dalam kasus ini, kapal selam ini tidak pernah terlihat kembali ke permukaan. Mungkin saja menurut para peneliti ini, kapal selam itu benar-benar menyangkut di sesuatu. Mungkin saja nyangkut di bangkai kapal Titanic, nyangkut di karang seperti serial di Simpsons-nya itu, atau sudah meledak. Siapa yang tahu? Karena sampai di hari Selasa itu kapal selam ini masih belum ditemukan. Yang terakhir, lucunya adalah kapal selam ini pintunya atau palkanya itu tidak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka oleh pihak eksternal atau dari luar. Kebayang kalau ternyata di dalam itu terjadi sesuatu, mereka tidak bisa keluar dari kapal selam tersebut. Kamis 23 Juni 2023, akhirnya seorang penjaga pantai, John Mauger, mengaku melihat dan menemukan puing-puing dari kapal selam ini. Puing-puing ini sebenarnya ditemukan oleh kapal selam robotik yang memang dikerahkan juga untuk mencari keberadaan kapal ini di kedalaman laut, karena memang mengingat untuk memasukkan manusia di kedalaman laut yang begitu dalam itu agak sedikit beresiko. Puing ini tepatnya ditemukan pada pagi hari di dasar laut pada kedalaman 1.600 kaki atau 488 meter dari bangkai kapal Titanic. Jika dilihat dari hasil temuan puing-puing, diprediksi sebenarnya kapal selam submersible dari Ocean Gate ini telah meledak. Sudah dipastikan jika meledak, para korban tidak ada yang berhasil selamat. Ledakan yang terjadi itu diperkirakan karena kapal selam ini tidak mampu menahan tekanan air di kedalaman laut. Paul Hanskin, seorang direktur operasi pemulihan dan rekayasa laut Amerika Serikat, mengatakan tim pencarinya berhasil menemukan 5 potongan besar lain di sekitar lokasi kejadian. Ya, puing-puing yang ditemukan ini diduga memang milik dari kapal selam submersible Ocean Gate dan ditemukan di 2,5 mil atau 4 km di bawah permukaan laut Atlantik. Sebenarnya korban ini tidak berhasil ditemukan. Yang berhasil ditemukan itu hanya puing-puing dari kapal selamnya. Namun jika kondisinya sudah begini dengan tekanan air laut yang besar, dipastikan bahwa seluruh korban ini akan sulit ditemukan dalam keadaan yang masih hidup. Secara itu di dalam air dengan tekanan yang besar, kemungkinan tubuh dari para korban ini sudah hancur meledak bersama kapal dan tidak tahan menahan dari tekanan air laut di kedalaman 4.000 meter. Ditambah lagi sebenarnya pembusukan untuk dagingnya manusia dalam hal ini itu akan lebih cepat membusuk di dalam air sehingga mungkin saja sudah terurai atau dimakan oleh hewan-hewan laut yang ada di sekitar lokasi kejadian. Yap, nah itu adalah berita yang saat ini lagi hot dan hangat banget dibahas di dunia internasional. Tenggelamnya submersible dari Ocean Gate, yaitu paket wisata menuju bangkai kapal Titanic dengan biaya yang begitu besar namun tidak dijamin keselamatannya. Wow, kalau gue daripada gue ngeluarin duit segitu gede, mending buat yang lain, gue selamat, gak ngadu maut ke bawah laut gitu ya. Itu kalau gue, kalau orang kaya mah bebas lah, duit gak tahu mau diapain gitu ya. Nih, semoga para korban sudah tenang, ditempatkan di tempat yang paling terbaik sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan keluarga korban diberi ketabahan. Dan media internasional juga sampai detik ini itu masih meminta pertanggungjawaban dari pihak Ocean Gate-nya sendiri, meminta pemerintah beserta aparat-aparat untuk mengusut tuntas tentang Ocean Gate dan armada-armadanya. Oke guys, sahabat gibah, kayaknya cukup sekian yang gue bahas kali ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk selalu pantengin channelnya kita, subscribe, like, komen yang banyak, juga share ke semua orang. Semoga makin banyak orang yang tahu tentang channelnya kita, jadi gibahnya juga makin bermanfaat. Bye-bye.